Season 2 episode 6. Dante menghapus air mata cinta, mengecup mata yang masih basah itu. Tak lupa juga dengan kedua pipi, kening dan tempat favorit. Mengecup bibir cinta singkat supaya tidak ada yang iri hati. Dante menatap bola mata cinta dalam, tersenyum manis pada perempuan ini. Ayo pulang. Dante menarik tangan cinta, namun langsung ditahan oleh perempuan itu. Ia menggeleng pada Dante, membuat pria itu kebingungan. Meski begitu, ia tidak melepaskan tangan cinta begitu saja, masih menggenggamnya erat dan sepertinya tidak akan melepaskannya. "Kenapa sayang?" tanya Dante. Ia memperhatikan cinta, memeriksa apakah perempuan itu sedang kesakitan atau semacamnya. "Untuk apa aku pulang?" tanya cinta terdengar aneh oleh Dante. Ia langsung menatap perempuan itu, mencoba mengartikan yang sebenarnya. "Kenapa kamu bertanya seperti itu? Tentu saja kamu harus pulang. Ada aku, Zafon juga ibu yang menunggumu di rumah," jawab Dante. Cinta tertawa, melepas tangannya dari genggaman Dante. Ia malah menyembunyikan tangannya di balik jaketnya, memeluk perutnya sendiri. Tidak hanya satu atau dua penumpang saja yang melihat mereka berdua. Akan tetapi banyak, bahkan ada yang bukan merupakan penumpang kereta rute pagi ini rela masuk hanya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun hal ini berhasil dibekukan oleh anak buah Dante yang mencoba untuk menjaga privasi tuannya. Sepertinya Beo cinta. Perlahan kaki Dante lebih maju. Cinta menyadarinya, mundur setiap kali Dante maju. "Sepertinya apa sayang?" tanya Dante. "Kita memang tidak berjodoh," jawab cinta langsung. Sontak Dante langsung membatu. Ia menatap cinta lekat. Perempuan ini terlihat dingin, tidak ada ekspresi sama sekali. "Bagaimana mungkin kamu mengatakan hal yang sakral seperti itu sayang? Kita tentu saja berjodoh. Kita sudah menikah, kita sudah punya anak, kita berjodoh sayang. Jadi ayo pulang, ini bukan rumahmu. Kamu akan jauh lebih aman jika pulang bersamaku. Ayo, jangan banyak tanya sayang," ujar Dante. Matanya hampir basah kembali. Ia mencoba tenang meraih tangan cinta, namun perempuan itu selalu saja menolaknya. "Buktinya kita tidak pernah bahagia Dante. Kita selalu saja seperti ini. Tuhan hanya ingin kita mencicipi sejenak bagaimana rasa bahagia itu. Setelahnya selalu dipenuhi oleh tangis. Aku perempuan, aku juga seorang ibu. Kamu bisa bayangkan posisiku saat ini Dante, bagaimana kecewa dan sakit yang aku rasakan. Tapi apa? Tidak ada yang mau mengerti," ungkap cinta. Ia sudah mulai mengungkapkan masalah yang dipendamnya. "Kamu tidak sendirian, ada aku, ada Zafon. Kami akan selalu bersamamu, jadi jangan takut sayang. Kita tentu akan bahagia, tapi belum saatnya." "Iya, karena itulah," teriak cinta. Ia bahkan menatap Dante seperti menantang pria itu. Ia berpegangan pada salah satu kursi di sampingnya. Rasa pusing tiba-tiba menghampirinya sesaat setelah berteriak. Untung saja ada anak buah Dante di belakangnya yang bisa menjaga tubuhnya yang hampir saja limbung. Suasana semakin rumit. Baik Dante maupun cinta masih sama-sama berperang dengan perasaan satu sama lain. Tidak ada yang mau mengalah atau bahkan sedikit menurunkan ego. Setidaknya untuk sementara, jika tidak mau merelakan hingga selamanya. "Pegang dia, aku takut dia akan kabur lagi," perintah Dante pada anak buahnya. "Semakin aku memberontak, maka Dante akan semakin menjeratku," batin cinta. "Lepaskan aku atau kalian tidak akan menduga apa yang aku lakukan setelahnya." Cinta berusaha melepaskan darinya dari pegangan anak buah Dante. Ada dua pria yang memegangnya, namun dia bisa terbebas setelah berusaha cukup lama. Tiba-tiba saja cinta berubah. Ia yang sebelumnya berusaha untuk menjauhi Dante, kini mendekati pria itu, memegang tangan pria itu. Tangannya gemetar, ia lemah. Tentu saja penyakit yang ia sembunyikan membuatnya menjadi lemah seperti ini. Cinta memperhatikan jemari Dante yang lebih besar dari jemarinya, meraba satu persatu jemari kuat itu. Cukup lama memperhatikan benda yang membelit manis salah satu jari Dante. Ialah cincin pernikahan mereka.
Ia membandingkan cincin pernikahannya dengan Dante. "Cantik sekali," gumam pelan Cinta saat meraba cincin itu. "Kenapa tanganmu dingin dan terus saja gemetar?" "Sudah aku katakan, kamu sedang hamil, jangan memaksakan diri," ujar Dante khawatir. "Kamu tahu apa yang aku rasakan beberapa hari terakhir ini? Apa saja yang aku lalui?" tanya Cinta. Ia kini tidak lagi memainkan jari Dante, melainkan menatap pria itu. Dante menggeleng. Cinta tersenyum mendapati jawaban itu. Tangan kanannya gemetar mencoba meraup wajah Dante. Cukup lama, bahkan Cinta tidak sanggup melakukan itu. Yang ada tangisnya yang lebih dulu meledak. Dante langsung menangkap tangan Cinta, menaruhnya di pipinya. Perlahan tangan Cinta gemetar, meraba wajah pria itu. Bertemankan tangis dan mata penuh sakit. "Kenapa kamu tidak merawat dirimu dengan baik, Dante? Jambang tipis ini harus kamu bersihkan, atau nanti Zafon akan memarahiku, apalagi dengan kantong mata ini. Sama sekali tidak cocok untukmu. Pulanglah, istirahat dengan baik," ujar Cinta. "Tentu saja, aku menunggu kamu yang melakukan untukku. Lanjutkan saja ceritamu, aku ingin mendengarnya," ujar Dante tidak sabaran. Cinta tertawa tipis. "Di malam aku keluar dari rumah, sebenarnya aku melihat kalian mencariku. Aku juga mendengar tangis Zafon. Hanya saja aku tidak melihatmu mencariku, sayang. Kemana kamu malam itu? Kamu tidak mencintaiku sampai tidak mau mencariku?" tanya Cinta. Suara yang sumbang mengaluni suasana mencekam ini. "Bagaimana bisa? Aku terus mencarimu. Aku bahkan sampai membiarkan Zafon nangis sendirian hanya untuk mencarimu. Aku kalut, ingin mengerahkan semua orang untuk mencari sampai di titik tersembunyi. Nyatanya kamulah yang pintar bersembunyi dariku, sayang. Jangan bilang kalau aku tidak mencintaimu. Aku sangat mencintaimu, tapi kamu yang tidak percaya padaku," jawab Dante dengan cepat. Tangan lemah Cinta menghapus air mata Dante yang tiba-tiba lolos saat mengatakan jawaban itu. Ia memijitkan kakinya, mengecup pelan pipi yang sedikit berjambang itu. Cinta menggeleng. "Tidak seharusnya kamu meninggalkan Zafon menangis sendirian. Sudah aku katakan di surat itu, jagalah putra kita, bahagiakan dia selama aku pergi. Kamu tidak menurutiku. Bagaimana aku bisa melakukannya, Ana? Please, jangan mengujiku. Sampai saat ini aku bingung mau melakukan apa. Di otakku penuh dengan dirimu, tidak ada yang lain. Bahkan aku rela meninggalkan Zafon sendirian di rumah hanya untuk membawamu pulang dengan cepat. Aku ingin kita bahagia. Aku ingin Zafon bahagia. Aku ingin si kembar juga bahagia. Tapi sampai saat ini aku tidak mengerti dengan cara apa. Karena apa? Kamu, jiwaku, tidak ada di sampingku. Bagaimana bisa?" lanjut Dante. Keduanya saling tatap, menangisi satu sama lain. Mata biru itu terlalu mudah menangis jika berhadapan dengan Cinta Anastasia, cinta sejatinya. "Kamu bisa. Ajarkan aku kembali denganku," ucap Dante. "Aku tidak bisa." Cinta menunduk, membungkam dirinya sendiri. Ia takut membocorkan rahasia penyakitnya. Ia ingin bahagia juga dengan keluarga kecilnya. Tapi penyakit yang mematikan ini datang menggerogoti tubuhnya perlahan. Perlahan tapi pasti ia akan menghilang seiring dengan sakit yang dia rasakan. "Aku tidak bisa mengajarimu, tapi Danita bisa mengajarimu bahagia. Dia bisa menjadi istrimu. Dia bisa menjadi mama Zafon seperti pengakuan anak itu semalam." Aku senang dia tersenyum seperti tidak ada masalah sama sekali. "Ah iya, aku lupa. Kalau semalam kalian terlihat serasi sekali, sayang. Kalian cocok sekali. Aku tidak bisa melupakan kejadian semalam. Sulit." "Tidak mungkin. Aku tidak mungkin kembali dengan perempuan itu. Perempuan yang sudah menyakiti kita berdua. Bagaimana bisa dia menjaga putra kita? Dia tidak pantas menjadi seorang ibu untuk Zafon," jawab Dante ketus. "Ia perempuan, sama sepertiku. Ia bisa, kamu harus percaya padanya, sama seperti kamu mempercayaiku selama ini." "Sudah aku bilang, Ana, aku tidak bisa berpisah denganmu. Aku tidak mau meninggalkanmu. Aku tidak mau kamu pergi dariku," bentak Dante beruntun. Semakin dibentak, Cinta semakin tersenyum, namun matanya malah mengartikan lain.
Ia mungkin tersenyum, tapi tubuhnya bergetar. Tidakkah kamu mengerti apa yang aku katakan, sayang? Aku tidak bermaksud untuk membentakmu. Hanya saja kamu juga harus mengerti posisiku, ungkap Dante sedikit menurunkan nada bicaranya. Cinta mengangguk. Ia tersenyum pada yang lainnya, senyum yang terluka. Ia menarik cincin pernikahannya, membalikan tangan Dante dan menaruh cincin itu di telapak tangan Dante. Apa maksudmu? Tanya Dante khawatir. Ia buru-buru menarik jari Cinta, ingin memasangkan kembali benda itu. Bentakan itu membuatku sadar, aku bukan seseorang yang kamu inginkan, Dante, ujar Cinta dengan suara yang bergetar. Ini cincin pernikahan kita, bentak Dante. Plak, inilah yang aku rasakan, sakit bukan? Tanya Cinta setelah menampar Dante. Pria itu mematung. Aku sakit. Tidak ada kebahagiaan sedikit pun hidup bersamamu, Dante. Kamu tahu, aku lelah. Aku ingin terbebas dari rasa sakit ini. Salah satunya dengan cara perpisahan, ujar Cinta. Tidak, aku tidak mau pisah, kalut Dante. Cinta tidak peduli. Ia terus saja menyuarakan isi hatinya. Salah satunya adalah ceraikan aku. Menikahlah dengan Danita. Setelah itu, mari kita sama-sama membesarkan Zafon. Meski kita bukan lagi menjadi pasangan suami istri. Dengan begitu, semua bisa tenang. Kamu dan Danita akan bahagia dengan Zafon. Sedangkan aku akan berusaha membahagiakan diriku sendiri dengan cara menenangkan diri. Cukup lama untuk bisa sembuh dari sakit ini. Tapi aku harus melakukannya. Bukankah ini sama aja? Aku dulu menyewakan rahimku, memberikan anakku untuk keluargamu. Ketika kita sudah resmi bercerai dan Zafon sudah bahagia dengan kalian, aku sudah terbebas dari label itu. Maka tugasku selesai. Dante terus aja terdiam. Bantu aku terbebas dari rasa sakit ini, Dante. Aku ingin bebas menghirup udara setiap saat tanpa harus dicap sebagai perempuan yang seperti itu. Aku ingin seperti perempuan yang lainnya, dihargai dengan penuh kehormatan. Bantu aku, please. Dengan begitu, aku akan bahagia, pinta Cinta. Kalau permintaanmu seperti itu, bagaimana aku bisa bahagia? Tanya Dante. Kamu punya segalanya. Hal mudah bagimu untuk bahagia, Dante. Kehilangan orang tak berguna sepertiku tidak masalah bagimu. Dan aku juga bukan orang yang berguna dalam hidupmu. Lebih baik aku pergi. Cinta berusaha tersenyum. Kamu bisa bahagia tanpa ada aku. Aku bukan orang yang seistimewa itu. Kamu lebih baik tidak bersamaku. Dengan begitu semua hal akan kembali padamu, ujar Cinta lagi. Kamu tahu bukan itu definisi bahagiaku. Kamu tahu segalanya tentangku, Ana. Kamu adalah segalanya bagiku, bukan hartaku. Berapa kali aku harus mengatakannya? Aku akan perlahan menghilang. Kamu tidak bisa bahagia denganku. Aku hanya akan membuatmu terluka saja, ungkap Cinta hampir membongkar rahasianya. Kamu tidak akan bahagia denganku. Kamu tidak mencintaiku. Kamu tidak menyayangiku. Setidaknya biarkan aku milikimu, Ana. Aku sangat membutuhkanmu. Bagaimana bisa aku mempertanyakan cintaku? Aku sangat mencintaimu. Sampai rasanya perasaan inilah yang menggerogoti diriku. Kamu bisa memiliki, tapi tidak dengan ragaku. Perlahan, kamu tidak bisa melihatku, Dante. Ragaku tidak selamanya menemanimu. Tapi kamu harus ingat satu hal, aku akan selalu ada di hatimu. Entah, aku tidak tahu apakah aku akan selalu punya rumah di hatimu atau tidak sanggup. Dante memeluk Cinta, menangis dalam pelukan perempuan itu. Dante memeluk Cinta erat, tangisnya tidak bisa dibendung, bahkan sampai bersuara seperti anak kecil. Kamu selalu ada di hatiku. Kamu selalu punya tempat paling istimewa dalam diriku. Aku mohon, jangan buat aku semakin gila. Aku tidak bisa mengendalikan diriku jika kamu tidak ada di dekatku, Ana. Jangan tinggalkan aku. Aku lebih baik tidak memiliki apapun dibanding tidak bahagia seperti ini. Mungkin aku punya segalanya, tapi tidak denganmu. Kalau dengan mati kita bisa bersama, ayo mati. Aku tidak takut melakukan itu. Tapi ingat, ada anak-anak kita yang belum bahagia. Pun juga denganmu.
Aku belum membahagiakanmu sepenuhnya, sambung Dante. Nyatanya aku telah gagal. Inilah rasa sakit yang tidak bisa aku lupakan, Dante. Kegagalanku menjadi seorang ibu sekaligus istri bagimu. Sakit sampai rasanya aku tidak pantas mendapatkan bahagia itu, gumam Cinta. Tidak sama sekali, kamu tidak gagal dalam hal apapun. Karena itu, ayo kita pulang, ayo kita berjuang. Aku akan pulang, tapi tidak sekarang. Kapan? Tanya Dante tidak sabaran. Satu hal yang perlu kamu ketahui sayang, kamu harus membiarkanku berjuang sendiri lagi. Biarkan aku dengan si kembar yang belum lahir. Entah aku tidak tahu kali ini di mana aku bisa menyembunyikan diriku. Tapi yang pasti ketika suatu saat nanti datang seorang yang tidak kamu kenal, tolong cari aku secepatnya. Karena pada waktu itu aku tidak sanggup lagi sendirian. Aku membutuhkanmu, bukan untukku tapi untuk si kembar. Biarkan aku tenang, biarkan aku melihat kalian dari dunia lain. Biarkan aku mendefinisikan kebahagiaanku sendiri. Biarkan aku kembali pada Tuhanku. Biarkan aku meninggal. Kamu tidak akan kemana-mana, bentak Dante. Aku akan mati sayang, secepatnya, batin Cinta. Ia tak sanggup lagi mengeluarkan suaranya. Hanya 6 bulan. Setelah itu kamu bisa menjemputku. Kamu bebas bisa melihatku di sana. Tapi aku tidak bisa pulang bersamamu. Hanya sampai waktu itu. Ayo kita berjuang lagi. Aku hanya butuh ketenangan selama itu, ungkap Cinta. Membiarkan waktu untuk Dante menyelesaikan masalahnya saat ini. Kenapa lama sekali? Bahkan bisa menyelesaikan masalah ini sekarang tidak perlu sampai 6 bulan. Kamu punya segalanya, tapi aku perlu menemukan jati diriku yang sudah tidak menyatu dengan diriku. Kamu selesaikan masalah Zafon, tenangkan putra kita. Dengan begitu juga bisa tenang. Aku hanya memberimu opsi itu atau tidak sama sekali, Dante. Aku pastikan setiap hari aku akan menemanimu, kesal Dante. Tidak semudah itu, Dante. Kamu punya kesibukan lain. Dante memegang tangan Cinta, menciumnya cukup lama. Dante hendak memasukkan kembali cincin pernikahan milik Cinta. Namun perempuan itu langsung menarik tangannya kembali. Simpanlah untukku. Kenapa? Tanya Dante. Aku hanya ragu, apakah aku bisa menjaga bukti cinta kita dengan baik atau tidak. Aku takut menghilangkannya, ungkap Cinta berusaha tersenyum. Bersamaan dengan hilangnya ragaku, aku juga takut tidak bisa menemukanmu dalam keadaan yang baik sayang. Aku takut matiku akan membuatmu mengikhlaskan kepergianku, batin Cinta. Baiklah, Dante menidurkan kepalanya di paha Cinta. Ia ikut dengan perempuan itu sampai benar-benar mendapatkan tempat tinggal yang layak, memeluk perut buncit anak, dan menciumnya cukup lama. Ia tidak malu sama sekali melakukan hal itu, seakan-akan dunia adalah miliknya saat ini. Jaga mama ya sayang, papa akan segera menjemput kalian. Setelah itu, ayo kita main bersama. Kalian tidak akan sedih sedikit pun oleh papa janji, ungkapnya bicara dengan calon anaknya. Cinta menahan tangisnya. Setiap kali harapan Dante keluar saat bicara tidak jelas di depan perutnya, setiap kali ia menahan suaranya yang mungkin terdengar sumbang tidak bisa menahan rasa sakit hatinya. Kamu papa yang baik untuk anak-anak kita nanti sayang, tapi aku bahkan gagal menjadi mama mereka, bahkan menjadi istrimu. Hal yang aku takutkan adalah meninggalkanmu mengurus anak-anak sendirian, batin Cinta. Cinta mengelus perut rambut Dante hingga pria itu tertidur di pahanya. Baru setelah itu ia bisa melepaskan tangisnya. Ia tidak peduli dengan tatapan aneh penumpang yang lain. Ia hanya peduli dengan perasaannya. Selalu ingat aku nanti sayang, gumam Cinta pelan, bahkan sampai tak bersuara.